Who? Me and her? Selamat datang di Watch Mojo, dan hari ini kami menghitung mundur pilihan kami untuk 10 pengeditan film paling buruk. Spectacular! Spectacular! Looks so sinister. Untuk daftar ini kami melihat adegan film dari 60 tahun terakhir yang gagal mencapai efek yang diinginkan karena kesalahan atau keputusan buruk yang dibuat pasca produksi. Nomor 10, Alex Cross versus Picasso. Alex Cross. Tyler Perry berperan sebagai pahlawan FBI James Patterson dalam adaptasi tahun 2012 ini, yang berpuncak pada pertarungan terakhir dengan Picasso yang jahat dalam teater yang hancur. Banyak banget alasan kenapa pertarungan ini nggak patut ditonton. Adegan ceroboh ini sangat diedit seperti tidak niat, dan nggak cocok juga. Gerak lambat, kecepatan frame rendah, dan menggunakan jepretan kamera goyah yang berlebihan. Ini adegan yang sulit untuk ditonton, dan ini bukan satu-satunya. Adegan sebelumnya di rumah Picasso menampilkan mirror shot yang jelas, tapi transisinya terasa terlalu cepat dan beberapa terlalu lambat. Kalau saran dari kami, mungkin nggak usah nonton film Cross ini kali ya. Nomor 9, The Misfits, Bohemian Rhapsody. So tell me, what makes Queen any different from all of the other wannabe rock stars I meet? Baik kalian suka atau nggak suka, produksi film biografi Freddie Mercury ini sedikit kayak mimpi buruk, dan kita bisa ngasih beberapa alasannya. Kami masih bingung sih, Bohemian Rhapsody nggak cuma dinominasikan, tapi punya Oscar untuk film editing terbaik. Itu nggak dimaafin sih buat kita. Kamu pasti mikir kalau adegan dasar dialog antara anggota band Queen bakalan butuh pengeditan yang relatif sederhana kan? Tapi yang kita dapat malah editing whiplash di mana kami dilemparkan ke anggota band yang berbeda setiap beberapa detik. We want more. Every band wants more. Every band's not Queen. Kami paham keinginan buat pakai gaya pengeditan frantik yang paling sering terlihat di video musik, tapi ini terlalu berlebihan. Nomor 8, lukisan, Manos The Hands of Fate. Look at this. Mungkin semua orang setuju kalau film horor klasik Harold Warren berantakan dari awal sampai akhir. Pencampuran dan pengeditan suara benar-benar amatir. Tapi horor yang sebenarnya bisa ditemukan di paruh pertama film. Di dalam rumah Torgo yang misterius, ada lukisan menyeramkan yang ditampilkan dan juga direkam dengan waktu yang lama tanpa terputus sehingga membuatnya canggung. Yang paling lama adalah selama 19 detik yang menyakitkan untuk mata kita. Oh Mike, I'm scared. He has the meanest look. Ini mungkin disengaja, mencoba menghasilkan ketidaknyamanan untuk para penonton kayak yang dirasakan karakternya. Seolah belum cukup, hingga saat ini satu-satunya reaksi yang dipicu adalah tawa yang canggung juga. Looks so sinister. Nomor 7, transisi adegan, Hulk. Ready room, send in our containment team. Kelihatannya Ang Lee ngambil ide buat ngehidupin buku komik di layar lebar sedikit lebay. Box office raksasa Marvel ini menderita tone yang terlalu gelap dan CGI yang terlalu tua. Tapi masalah yang paling sering dikomentari adalah gaya pengeditan panel. Selama transisi adegan dan sepanjang film, pembuat film milih buat melapisi adegan di atas satu sama lain, menyerupai panel dari buku komik. Tapi jujur aja hasilnya nggak bagus sih. Sebagian besar transisi kayak preset dari software pengeditan apapun. Dan hasilnya terlalu kartun dan bentrok dengan ton suram yang sudah dibuat filmnya sendiri. Untung aja MCU nggak pakai transisi ini ya. Nomor 6, keseluruhan filmnya, Samurai Cop. If you have anything against me, then book me. Otherwise, as they say, get the hell out of my face. Bahkan untuk film action dari tahun 90-an, susah mulai dari mana ngasih tahu hal yang salah dari film ini. Bahkan mengabaikan penulisan yang buruk, akting amatir, dan nilai produksi yang rendah, film ini nyaris nggak bisa bertahan. Film tersebut terasa soundnya tidak dimixing sama sekali. Sebagaimana dibuktikan oleh kontras yang mencolok dari kebisingan latar belakang pada hampir semua potongan di antara dua penggambilan gambar. Yang lebih buruk lagi, film tersebut nggak punya kreativitas dalam cara menggabungkannya. Seorang aktor menyampaikan dialog dengan suli suara yang sangat buruk, sebelum beralih ke aktor lain yang menyampaikan dialognya sendiri dengan suli suara yang lebih buruk lagi. Masukin beberapa adegan cringe remaja, dan voila, jadilah film Samurai Cop. We are not an established gang yet. Nomor 5, adegan boardroom, Battlefield Earth. I am honored by your visit, Your Excellency. Kegagalan fiksi ilmiah milenium baru ini cukup disorot karena aktingnya yang cheesy dan ketergantungan pada sudut kamera yang gak jelas. Dan sampai sekarang pun kita masih bisa ngelihat kegagalannya.
Film ini berlebihan dalam penggunaan gerakan lambat, penghapusan ekstensif, dan pemotongan tiba-tiba antar karakter. Adegan yang menampilkan Terl menghadapi atasannya mungkin menjadi pengeditan yang paling buruk di film ini. You must be looking forward to getting off this disgusting excuse of a planet. I just want to do whatever serves the corporation best, sir. Dengan gerakan lambat yang gak teratur dan dialog yang diulang terus, tujuannya adalah untuk menekankan siksaan Terl oleh rekan-rekannya, tapi efeknya rasanya gak berguna dan dianggap mengganggu. Film itu saking gak bisa ditontonnya, sehingga banyak orang yang menonton paling awal dilaporkan menderita migrain. Film yang literally mind-blowing. Are you not aware that I graduated top of my class? Quite an accomplishment. Nomor 4. Adegan yang tidak cocok. Transformer The Dark of the Moon. Michael Bay adalah orang terpilih dalam hal adegan aksi yang memacu adrenalin. Tapi dia nggak ngambil perhatian yang sama di tempat lain, dan filmnya menderita karenanya. Ada adegan di film Transformer ketiganya menampilkan editing yang terasa sedikit aneh. Wang, deep wang, deep wang. Ada perubahan angle yang nggak terlalu perlu, seolah-olah mencoba buat menjaga momentum yang sama dengan urutan actionnya. Beberapa pengambilan fitur adegan yang keterlihatannya nggak cocok juga, dan perhatian yang rendah terhadap detail adalah masalahnya. Dalam salah satu adegan, mereka lupa menambahkan robot ke tangan Shia LaBeouf secara digital. Bisa ya ngilang begitu aja? Nomor 3, Bryan Mills melompati pagar, Taken 3. Film ketiga Liam Neeson sebagai ayah paling ekstrem di Amerika penuh dengan gerakan. Tapi adegan 8 detik ini secara khusus menampilkan 15 sudut alternatif yang konyol dari Bryan Mills melompati pagar. Dalam franchise action kayak gini, pengeditan seperti ini mungkin kayak kompensasi berlebihan karena kurangnya action di filmnya sendiri. Hal ini makin terlihat dan ditekankan kembali oleh skor menegangkan yang ada di adegannya. Adegannya terlihat seperti memaksa adegan action yang gak penting dan dibuat-buat menjadi adegan action yang tegang dan seru. Coba kalian bayangin ini berisi dari 15 adegan. 15 adegan untuk cuma ngelihat Liam Neeson lompatin pagar. Nomor 2, adegan laundromat, Domino. Ed, what did you do before you were a bounty hunter? Remake Tony Scott tentang pembunuh hadiah, Domino Harvey, dipenuhi dengan adegan beku berkala dan gerakan yang lambat. Tapi bagi banyak orang, adegan laundromat yang dipenuhi eksposisi paling menonjol karena alasan yang salah. Ini menampilkan beberapa perubahan sudut yang berlebihan tanpa arti ataupun tujuan. Seolah mencoba menambahkan action ke adegan yang tenang. Produk akhirnya adalah adegan film dengan tempo iklan televisi, yang terburu-buru menyampaikan semua informasi dalam waktu yang terbatas. Dan Tony Scott pun mengakuinya. Dia bilang kalau dia tidak membiarkan filmnya cukup bernafas. Dan dia bilang juga dia diliputi oleh kegilaan dunia film itu. Dan kami setuju sih. What you looking at, darling? Nothing. Sebelum kita ke pilihan pertama kami, berikut adalah beberapa honorable mention. It will be spectacular, spectacular. No words in the vernacular. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, adegan bola basket, Catwoman. One-on-one? Who? Me and her? Dalam film superhero tentang Halle Berry pakai kekuatan kucing untuk menghentikan perusahaan kosmetik jahat, iya, itu plotnya. Hal terakhir yang gak kita butuhkan adalah montage dari dirinya bermain basket dengan pacarnya. Adegan ini dipotong dengan gak karuan, tanpa fokus atau arah yang nyata, dengan suara scandalous mystic, dan gak lebih dari video musik yang diedit dengan buruk. Kayak banyak adegan lain dalam filmnya, potongannya sangat mengejutkan, seakan-akan diedit oleh orang yang sangat amatir. Malah bikin penonton bingung dan bukannya bikin mereka kagum. Gagal menyoroti kepercayaan diri pahlawan wanita yang kita butuhkan, ini adalah salah satu adegan yang gak perlu dibuat. Can we have our ball back? Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.